Di acara pemberian bunga di distrik pelabuhan, sebagai anak haram Raja Judi, saya sangat tahu, jika hari ini tidak mendapatkan bunga ini, besok saya akan dikirim ke ibu kota untuk menikah politik, menjadi korban pertukaran kepentingan keluarga. Teman masa kecil yang sudah berjanji, pada saat terakhir berubah pikiran, tersenyum memberikan bunga ke samping, ke tangan mahasiswa penerima beasiswa, membuat saya jadi bahan tertawaan seluruh ruangan. Keesokan harinya saya pergi sendirian ke ibu kota, tapi dia dengan panik membeli semua rute penerbangan di distrik pelabuhan. Asalkan bunga ini diberikan padaku, aku tidak perlu menikah politik. Wan Wan, ini milikmu. Tuan Huo, terima kasih. Hari ini biarkan Wan Wan unjuk gigi dulu, gadis itu seumur hidup belum pernah bahagia. Tenang, ada aku, tidak ada yang berani mengatur pernikahanmu. Jingqi. Wan Wan anggun dan elegan, statusnya terhormat, layak mendapatkan anggrek. Seorang anak haram, biasa jadi ekor kecil jadi penjilat, malah bermimpi menikah ke keluarga Huo. Tidak dengar apa yang Tuan Huo katakan, status terhormat, malu besar, kan, mahasiswa miskin pun lebih baik darinya. Ekor kecil, penjilat. Aku dan Huo Jingqi teman masa kecil. Atau lebih tepatnya aku demi bertahan hidup, sejak kecil mengikuti Huo Jingqi, jadi pengikutnya. Dia juga melindungiku, bahkan kemarin, dia sendiri berjanji. Jingqi, besok malam acara pemberian bunga, bisakah kau berikan bunga itu padaku? 3 tahun lagi kau mau cinta siapa, aku tidak akan peduli. Tidak masalah. Tapi di saat kritis, dia malah mendorongku sendiri ke dalam jurang tak berujung. Nyonya besar menyuruhku datang, mungkin hanya untuk membuatku putus asa. Orang-orang ini sungguh, aku sudah bilang setidaknya sisakan bunga untukmu, sampai berani melanggar perintahku. Jingqi, apa kau tahu? Apa arti pesta bunga hari ini? Xiao Yu, kau sudah biasa dengan acara seperti ini. Tapi Xiewan, seorang siswa miskin, seumur hidupnya hanya sekali ini punya kesempatan bersinar. Anggap saja aku mewakilinya berterima kasih padamu. Biasanya kau bisa melakukan apapun, kenapa harus hari ini? Hari ini adalah wisudanya. Dan ini juga berarti mulai sekarang, dia tidak bisa lagi menerima bantuanku. Jadi aku setuju memberinya kenangan yang tak terlupakan. Tak terlupakan ya. Jingqi, kau tahu pesta bunga hari ini? Kalau aku tidak membawa pulang bunga itu, Kakak Cuyu, apa aku mengacaukan rencanamu? Jangan salahkan Tuan Huo, aku yang memintanya. Sudahlah, Xiao Yu. Bukankah itu hanya sekuntum bunga? Aku akan menggantinya 1 bunga. Yang paling cocok untukmu adalah mawar. Sekuntum anggrek, begitu rewelnya. Tidak seperti sifatmu yang biasanya cuek. ternyata di hatinya, aku hanya layak mendapat mawar layu ini. Hahaha, anggrek itu kelas atas, melambangkan keluarga, kualitas yang seharusnya dimiliki nyonya muda. Mawar itu panas membara, sayangnya hanya bisa dinikmati, tidak tahan lama. Siapa yang menyuruhmu membawanya masuk? Di foto jenazah saja ada mawar. Cih, dasar rendahan. Mati pun masih ingat merayu pria. Ibu. Apa? Berani melawan ya? Cuyu, dengarkan baik-baik. Ibumu yang seorang sosialita itu, meskipun hanya foto, tidak pantas masuk ke pintu keluarga Chu. Beberapa orang mengira punya wajah cantik dan pandai menjilat, bisa langsung jadi nyonya muda di rumah Huo. Tapi akibatnya, di hati orang itu, dia hanya mainan yang dipakai lalu dibuang, bahkan lebih rendah dari siswa miskin. Maaf, Kak Cuyu. Biasanya kamu terbiasa dengan status tinggimu. Makanya aku ingin merebut perlakuan istimewa untuk satu malam ini. Aku yang terhormat? Aku ini anak haram. Biasanya keluargaku memandangku seperti apa? Kamu tidak mengerti.
Bagaimanapun sudah begini. Lebih baik biarkan dia menikmati malam ini. Aku akan bawa dia ganti baju dulu. Kalau kamu tidak ada kerjaan, kamu bisa pulang dulu. Pulang? Aku ini orang yang akan dijodohkan. Sekarang masih punya rumah di mana? Tuan Huo. Wanginya. Ini perlakuan untuk anak haram? Tanpa Huo Jingqi, bahkan rasa hormat paling dasar pun tidak didapat. Tuan Huo menyuruhku memberikan bunga padamu. Aku tidak menuruti perintahnya. Sudah kubilang jangan merendah padanya. Jilat aku juga. Kamu malah tidak dengar. Sekarang bagaimana? Malu, kan? Kamu ngomong apa? Kalau bukan karena kamu punya sedikit pesona, kamu hanya anak haram. Aku bahkan malas untuk main-main. Kamu masih berharap keluarga Huo melindungimu seumur hidup? Li Ping, apakah aku sudah memperingatkanmu? Jangan sentuh orangku. Kamu sudah pilih mahasiswa miskin. Cuyu masih kamu simpan? Kamu berani campur urusanku? Kalian tunggu saja. Dia menyentuhmu, kenapa kamu tidak melawan? Bukankah ini perintahmu? Berani-beraninya kamu pakai nada begitu bicara padaku? Kamu harus sadar, acara hari ini, aku bisa melindungimu. Tapi bukan berarti aku hanya bisa tinggal di sisimu dan tidak kemana-mana, kan? Tapi kamu kan sudah berjanji padaku? Tuan Huo. Aku ingin minum alkohol, boleh? Baik, hari ini kamu bintangnya. Apapun boleh. Ada urusan, bicarakan besok saja. Aku akan ke rumahmu mencarimu. Besok? Besok kamu hanya bisa pergi ke ibu kota. Keluarga Qin mencariku. Keluarga Qin? Bersiaplah ke kota pelabuhan untuk menjemput seseorang. Baik, bos. Tuan Huo, silakan pergi. Saya akan menemani Nona Chu. Kamu sudah punya segalanya. Bahkan kehormatan kecil ini pun ingin kau rebut, Nona Chu. Sejak awal aku tidak seharusnya membantu Huo Jingqi. Memilihmu dari antara banyak gadis untuk aku biayai. Kamu hidup mewah sejak kecil. Aku hanya ingin perlindungan Tuan Huo selama 1 malam. Apa aku lebih baik darimu? Ibuku meninggal lebih awal. Masih kecil aku dibawa pulang ke keluarga Chu. Tatapan nyonya besar padaku, seolah ingin membunuhku. Ayahku memiliki banyak istri dan selir. Tentu saja tidak peduli nasib seorang putri kecil. Sejak kecil aku belajar membaca situasi. Kalau bukan karena wajah ini, aku tidak akan bisa hidup sehat sampai sekarang. Dalam keadaan sulit, aku mendatangi paman. Memohon padanya untuk mendidik dan mendukungku. Ayahmu memiliki lebih dari 20 anak. Apa dasarnya aku percaya padamu? Seorang anak haram kecil. Karena aku tidak memiliki kelemahan, juga tidak ada yang bisa diandalkan. Jika tidak ada nilai gunanya, paman akan tanpa ragu-ragu membuangku. Cari cara sendiri. Kak Chuyu, tebak. Tuan Huo, apakah dia tahu arti pesta bunga hari ini? Jingqi, kamu tahu arti pemberian pesta bunga hari ini? Perjodohan, hanya formalitas. Selama ini, istri siapa yang masih harus menjadi pemberi bunga pertama? Karena kamu tahu, kenapa masih melakukan itu? Tenang, aku akan bicara dengan keluarga Chu. Aku tidak akan biarkan mereka menikahimu. Jingqi, bisakah kamu pergi ke Xiewan, minta kembali bunganya? Aku hanya bawa pulang semalam, besok aku akan mengembalikannya padanya. Tidak baik, sudah diberikan. Atau, aku beli satu dan kirimkan? Kamu jangan berebut dengan Wan-Wan. Anggrek yang dibeli itu memiliki pinggiran emas khusus. Tidak bisa ditiru sama sekali. Huo Jingqi, kamu tahu aku tidak akan mengganggumu. Aku punya orang yang kusuka. 3 tahun lagi aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kamu sengaja mempermalukanku sekarang? Lagi-lagi orang yang disuka? Chuyu, selain aku, tidak ada yang berani menginginkanmu. Kamu hanya boleh suka aku. Seluruh kota ini tahu, kamu adalah ekor kecilku. Huo Jingqi, lepaskan. Lepaskan.
Jadi ekor, jadi penjilat. Aku hanya ingin bisa bertahan hidup di keluarga Chu. Itu saja. Huo Jingqi benar-benar mempermalukanku seperti ini. Kak Chuyu, jangan marah pada Tuan Huo. Chuyu, hanya satu malam, jangan terlalu manja. Besok, dia akan kembali ke kehidupannya. Kalah terima kalah, besok kamu pergi ke Shangjing. Selanjutnya, lihat nasibmu sendiri. Aku akan kembali. Lihat kemampuannya. Nyonya besar, kakak ketiga. Karena bunga tidak dibawa kembali, maka matilah keinginan menjadi nyonya muda keluarga Huo. Pesan tiket pesawat sendiri, berangkat besok membesarkanmu selama 18 tahun. Saatnya kamu membalas. Kakak ketiga Anda mencari saya. Ibu menyuruhku mengawasimu, tidak boleh membawa harta benda keluarga Chu. Ibu berkata, kamu sudah cukup menikmati perlakuan keluarga Chu, sisanya terserah padamu. Oh. Gaunnya juga tinggalkan. Baik. Kalau aku jadi kamu, hari ini tidak perlu pergi ke acara pemberian bunga dan mempermalukan diri, juga pikirkan keluarga Huo. Mana mungkin membiarkan anak haram sepertimu menjadi nyonya rumah masa depan. Barang-barang ada di sini. Kamu tahu diri. Oh ya, ibu bilang, laki-laki di ibu kota itu, seharusnya dia punya cinta pertama, semoga beruntung. Tuan Muda Huo, terima kasih telah memberiku malam terindah. Sekarang giliranku membalas budimu. Kancing lengan ini. Jingqi. Selamat ulang tahun, lihat apa kamu suka. Wah, hadiah dari si ekor kecil lumayan bagus. Asal suka saja. Membawa kancing lengan yang kuberikan memeluk wanita lain. Sudahlah. Hadiah dari Huo Jingqi. Juga akan kutinggalkan di sini. Semua di sini tidak kuinginkan. Pak, ke bandara. Tuan Muda Huo, kenapa Anda datang sepagi ini? Kemarin aku sudah janji dengan Chuyu, hari ini menemuinya. Di mana Chuyu? Dia pagi ini pergi ke ibu kota untuk menikah Tuan Muda Huo, apa Anda tidak tahu? Tuan Muda Huo, ini. Chuyu. Bagaimana bisa begini? Jingqi, ini hadiah yang kau berikan. Sekarang kembali ke pemilik aslinya, aku pergi ke ibu kota, jangan khawatir. Pergi ke ibu kota menikah. Mulai saat ini, semua tentang kota pelabuhan tidak ada hubungannya denganku lagi. Halo, maskapai penerbangan? Saya Huo Jingqi. Saya perintahkan kalian, segera hentikan semua penerbangan menuju ibu kota. Mohon maaf kepada para penumpang, karena alasan mendadak penerbangan ini perlu kembali. Keluarga Huo untuk mencari seseorang, membeli semua jalur penerbangan hari ini, mohon kerja sama para penumpang. Kembali ke stasiun Ao. Kenapa balik lagi? Saya buru-buru perjalanan bisnis. Ini merugikan orang sial. Punya uang sombong ya? Huo Jingqi ngapain? Ya, yang ini saja isi perut dulu.
Mau kembali atau tidak, keluarga Huo masih berminat. Mau balik, keluarga Huo masih berminat. Keluarga Chu penuh intrik. Meskipun Huo Jingqi memanjakanku, dia tidak akan kehilangan muka demi aku. Kembali hanya akan mendapat cibiran. Mungkin di depan masih ada kesempatan. Aduh, kenapa tidak diangkat? Tuan Huo belum ditemukan. Orangnya mana? Lanjutkan halangi. Mulai sekarang, tidak boleh ada satupun pesawat yang terbang ke Shangjing. Hei, semua penerbangan dibatalkan. Membeli semua penerbangan, cinta seperti ini sangat membuat iri. Kalau ada yang mengejarku, aku akan langsung setuju. Apa yang kamu tahu? Tadi malam, Tuan Huo memberi bunga di jamuan, memilih seorang mahasiswa beasiswa. Kurasa dia tertipu. Tidak memilih putri orang kaya, tapi memilih mahasiswa beasiswa. Jadi, hari ini dia menyesal? Kurasa Tuan Huo sama sekali tidak tahu kalau memberi bunga itu berarti menyatakan cinta. Kamu hebat sekali. Kamu tahu itu? Apa ini? Jamuan kemarin, aku juga kebetulan mendapat undangan. Bertemu kenalan. Apa ini? Jamuan kemarin, aku juga kebetulan mendapat undangan. Bertemu kenalan. Kamu juga diundang? Apa sih? Keluargaku ada di lingkaran Hong Kong. Setidaknya punya koneksi, wajar diundang. Bagaimana penampilan putri keluarga Chu? Cukup cantik, dia cantik. Tuan Huo juga tidak mengerti kenapa dia memberi bunga kepada orang luar. Sebenarnya sama saja. Cantik itu hanya anak luar nikah. Dibanding kami, putri sah yang resmi, tidak bisa dibandingkan. Halo, siapa ini? Qin Yuanzu. Maaf, penerbanganku dibatalkan. Orang yang menjemputmu sudah di bandara. Mereka akan membawamu ke sini. Nyonya muda, kami menjemputmu. Chu Yu, ikut aku. Berhenti semua. Xiao Yu, keluargamu memaksamu menikah politik? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Jingqi, kau melindungiku selama ini. Aku sangat berterima kasih. Sampai di titik ini, aku tidak menyalahkan siapapun. Apa maksudnya tidak menyalahkan siapapun? Kalau begitu, ikut aku pulang. Aku bilang ke keluarga Chu, aku akan menikahimu. Chu Yu, percayalah padaku, aku pasti akan menikahimu. Maaf, waktu yang kami berikan untuk keluarga Chu sudah habis. Hari ini, Nyonya muda hanya bisa ikut kami pulang. Chu Yu, ikut aku. Jingqi, aku sudah bilang. Aku hanya ingin janji 3 tahun denganmu. Aku punya orang yang kusukai. Tidak ada niat untuk menikahimu. Itu lagi kata-kata itu, kau sejak kecil terkurung di keluarga Chu, dari mana kau punya orang yang disukai? Aku tahu bilang kau ekor kecil, kau tidak suka. Jangan keras kepala. Ikut aku pulang dulu, bicarakan nanti, ya? Biarkan Wan Wan tampil gemilang, gadis kecil itu, seumur hidupnya tidak pernah bahagia. Tenang, ada aku. Tidak ada yang berani mengatur pernikahanmu. Jingqi,
Wan Wan anggun dan elegan, statusnya terhormat. Layak mendapat bunga anggrek. Jingqi, istrimu adalah Xie-wan, seluruh lingkaran Hong Kong sudah tahu. Mulai sekarang, kalian berdua baik-baik saja. Siapa yang mau menikahi anak asuh? Kau bercanda apa? Aku tetap menikahimu, juga tidak mungkin menikahinya. Yaitu, menikahiku. Tuan Huo, maaf, aku tidak bisa menerima perasaanmu yang lebih dari sukacita yang kurang hormat. Chu Yu, pikirkan baik-baik. Kau benar-benar tidak berniat menikah denganku? Setelah pergi ke Shangjing, tidak ada lagi yang melindungimu, jangan menyesal. Xiao Yu. Pergi begitu saja? Nyonya muda, di dalam kamar tidur ada kamar mandi, Anda bisa bersih-bersih sebentar, supaya tidak sakit setelah kehujanan. Terima kasih. Ternyata ukurannya sama denganku. Sebaiknya jangan sembarangan menyentuh barang orang lain, pakai bajuku sendiri saja. Pesawat ini biasanya dipakai Tuan Qin. Dia khusus membelinya untuk Anda. Bagian luar untuk menjamu tamu, kamar tidurnya dibuat sesuai selera Anda, bahkan pakaian dan spray, juga bahannya dipilih sendiri oleh tuan muda. Khusus dibelikan untukku? Bukankah katanya hatinya ada cinta lamanya? Kamu kedinginan? Tuan Qin, aku tahu kau sudah punya pujaan hati. Menikah denganku karena terpaksa. Tenang saja, aku hanya butuh 3 tahun. Aku tidak akan ikut campur urusan pribadimu. Lalu? 3 tahun lagi aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Siapa yang bilang, aku harus memisahkan semuanya denganmu? Semua milikku adalah milikmu. Istriku. Bukankah orang ini dikatakan kejam, dingin dan tidak berperasaan? Ini rencana bisnisku. Tolong lihat. Aku ingin pinjam uang untuk memulai usaha. Nanti akan aku cicil kembali. Sebagai putri Raja Judi, aku tidak membawa mas kawin sepeser pun. Lalu datang ke sini untuk menumpang pada tunanganku. Bagi keluarga Qin, bukan hanya memalukan, tapi juga penghinaan. Anehnya, dia sepertinya tidak marah, malahan dia senang melihatnya. Kekurangan uang? Ya, sedikit. Kenapa ingin memulai usaha? Aku tidak rela terbelenggu keluarga Chu, apalagi menjadi ibu rumah tangga yang hanya bisa minta uang. Aku ingin punya karier sendiri. Kamu tidak perlu bilang pinjam padaku. Semua milik keluarga Qin adalah milikmu. Kartu bank ini, pakai saja sesukamu. Kartu hitam premium. Baru kenal sehari. Kenapa dia begitu baik padaku? Di keluarga Chu aku hanya orang luar. Tapi di ibu kota, Wo Jingqi marah besar. Kenapa kau tidak ikut kembali? Paman, aku manusia. Bukan hewan peliharaan yang bisa dipanggil kapan saja. Keluarga Huo juga tidak mudah dihadapi. Hati-hati, anak ini mungkin akan mencari kamu ke ibu kota. Maaf, Kak Cuyu. Aku tidak sengaja mengganggumu. Tuan Huo sekarang bukan lagi minum untuk melupakan kesedihan, tapi melamun melihat fotomu. Kak Cuyu, ikut aku pulang, ya? Meski hanya untuk melihatnya sebentar. Xie-wan, kamu repot-repot datang ke ibu kota hanya untuk mengatakan ini padaku? Hari pesta pemberian bunga itu, aku serakah. Aku hanya ingin menyimpan kenangan, tidak sengaja merusak perjodohanmu. Tuan Huo hanya memikirkanmu. Dia benar-benar tidak tahu. Kamu tahu suamiku akan segera keluar, makanya kamu sengaja berkata begitu, kan? Dulu aku membiayaimu karena kamu pintar. Kelakuanmu yang suka mengadu domba sekarang, benar-benar membuatku meremehkanmu. Aku tidak. Aku hanya tidak ingin melihat kalian yang sudah akrab sejak kecil berakhir seperti ini. Cukup, pergilah.
Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kau dengar apa yang dikatakan Nyonya? Lemparkan dia keluar. Mulai sekarang, aku tidak izinkan dia mengganggu Nyonya. Hei, apa yang kalian lakukan? Chuyu, kau terlalu kejam. Kau menyia-nyiakan cinta Tuan Huo, kau akan menyesal. Semut kecil dengan level seperti ini. Tidak layak kita buang waktu. Aku harus membuatnya tahu. Jalan di ibu kota. Dia tidak bisa melewatinya. Xiao Yu, perusahaan Lincu Media yang akan kau dirikan. Namanya agak unik. Chu, aku tahu itu kau. Tapi ini Lin ada makna tertentu? Nama ibu kandungku adalah Lin Fang. Dia meninggal 15 tahun yang lalu. Xiao Yu. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan merawatmu. Ya, terima kasih. Tuan Huo, maaf. Kakak Chuyu tidak bisa dibujuk kembali, malah dipukul oleh orang-orang Qin Yuanzhou. Aku membuat malu Tuan. Ikuti Rolls Royce di depan. Xiao Yu, ikut aku pulang. Asalkan kau ikut aku pulang ke Gangcheng, aku akan segera menikahimu. Wu Jingqi, lepaskan. Tidak, aku tidak akan lepas. Kau sama sekali tidak mencintai Qin Yuanzhou, dia itu binatang dingin yang kejam sekali. Mana mungkin bisa memberimu kebahagiaan? Hanya aku yang benar-benar sayang padamu. Kata-kata sayangmu, itu hanya membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh Gangcheng. Itu hanya membuatku dipaksa menikah di depan matamu. Kasih sayangmu yang dalam, lebih membuatku muak daripada hukum keluarga Chu. Chu Yu, kemarilah. Tuan Huo, aku Qin Yuanzhou ini orang seperti apa? Tidak perlu kujelaskan, mulai sekarang, sebaiknya jangan ganggu istriku, agar tidak mendatangkan masalah bagi keluarga Huo. Wanita seperti Chu Yu itu benar-benar menjijikkan. Setelah dapat yang lebih baik, lupakan kekasihnya, dasar perempuan licik. Tuan Huo dan Xiewan sangat kasihan. Dipukul seperti itu masih harus menemuinya. Ternyata anak perempuan di luar nikah memang paling dingin. Wu Jingqi, hanya ini kemampuanmu? Memanfaatkan Xiewan untuk menyebarkan gosip, memanfaatkan opini publik untuk memaksaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Dunia ini selain aku, tidak ada yang bisa melindungimu, Chu Yu. Sekarang juga, keluarkan pernyataan minta maaf padaku, semua masih bisa diperbaiki. Blokir? Jangan khawatir, semakin tinggi panggung didirikan. Saat mereka jatuh, semakin keras terjatuh. Ini kebenarannya. Huo Jingqi terpilih sebagai penerima bantuan, dan dia menghina Chuyu dengan mawar busuk. Pria macam itu berani bicara soal cinta, Xiewan yang pura-pura suci itu bikin mual. Ternyata Chuyulah yang menjadi korban. Kalian berdua, mati saja. Bagaimana bisa begini? Apa katamu? Jelaskan padaku, ayahku baik-baik saja, kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Terpengaruh opini publik. Harga saham anjlok. Patua panik. Katakan padaku. Tempat usaha Chuyu di kota. Di mana tepatnya? Di pabrik Lama Timur. Chuyu, kau memaksaku. Karena kau tak mau ikut. Aku akan ke tempatmu dan mainkan drama ini sampai habis. Nona Chu, ada yang memaksa masuk. Orang itu seperti gila. Kami tidak bisa menghentikannya. Chuyu,
Apa kau benar-benar mau setega ini? Video itu membuat saham keluarga Huo turun 30%. Ayahku kena serangan jantung dan dirawat. Kalian puas sekarang? Setiap hal dalam video itu, kau lakukan sendiri. Aku hanya menyatakan kebenaran. Jika kau rasa itu menghancurkan keluarga Huo, itu karena kau sendiri yang memberikan pisau. Hahaha, kau bicara soal kebenaran? Kebenarannya, kita sudah pacaran belasan tahun. Xiao Yu, jangan macam-macam, ikut aku ke Hong Kong dan buat pernyataan. Katakan semua ini karena dipaksa Qin Yuanzhou. Bukankah kau ingin menikah denganku? Asal kau lakukan yang kukatakan, posisi Nyonya Muda Huo jadi milikmu. Wu Jingqi, lepaskan. Tidak. Kecuali kau setuju ikut aku, Xiao Yu, kau selalu mengikutiku. Kau lupa waktu kecil, bagaimana aku melindungimu, bagaimana kau bisa setega ini? Panggil polisi sekarang. Tangkap orang gila ini. Wu Jingqi, mau apa kamu? Kamu milikku. Aku tidak mengizinkanmu mengkhianatiku. Huo Jingqi? Aku penasaran. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengganggu berulang kali? Istriku, Qin Yuanzhou? Pukul selama 5 menit penuh. Biar dia tahu aturan di Shangjing. Qin Yuanzhou, berani lawan aku 1 lawan 1? Lawan apaan? Kau pikir bos kami sepertimu? Preman kecil. Mau apa kamu? Kaget? Aku tidak apa-apa. Qin Yuanzhou, jangan sentuh Chuyu. Dia milikku. Milikku. Tuan Huo, akting batu menunggu suami ini memang profesional. Mau kusuruh mobil antar dia ke hotel? Tidak perlu, biarkan dia berdiri. Hujan di ibu kota bisa membuatnya sadar. Aku sudah tidak punya belas kasihan lagi padanya. Pergi tidur. Laporan sisanya aku yang perbaiki. Tuan Huo, gara-gara kita ribut ini, sepertinya jadi bumerang. Aku dengar, kakak Chuyu dikurung oleh Tuan Qin. Apa katamu? Dia berani mengurung Xiao Yu? Bukan hanya mengurung, Qin Yuanzhou juga menyita ponselnya. Kudengar juga menyiksanya dengan berbagai cara. Tuan Huo, kalau memang tidak bisa, coba cari Tuan Chu Heng. Cari Chu Heng? Dia paling dekat dengan Chu Heng. Chu Heng pasti tidak akan membiarkannya. Chuyu, Huo Jingqi tadi malam di depanku, berlutut lama tidak bangun. Bahkan Nyonya Besar pun ikut terkejut. Sikap keluarga Huo sangat jelas, asalkan kamu kembali ke Hong Kong dan menikah. Mereka bersedia membayar, termasuk biaya pernikahan Huo Chu. Kata Nyonya Besar bagaimana? Sangat tertarik, lagi pula sebesar apapun kekuatan keluarga Qin, jauh di ibu kota. Keuntungan yang bisa dibawa, jauh lebih sedikit daripada keluarga Huo yang dekat. Jadi? Dia bilang kasih kamu 3 jam untuk berpikir. Jika menolak, keluarga Chu akan mengirim orang untuk menjemputmu pulang. Katanya suruh aku pulang ya pulang aja. Dia lupa kali ya gimana caraku meninggalkan Gangcheng. Chuyu dan Huo Jingqi berjanji kalau kamu kembali, proyek dermaga keluarga Chu akan didanai penuh olehnya. Kamu harus tahu apa artinya ini bagi Nyonya Besar. Artinya, aku bisa dijual dengan harga lebih mahal. Paman sendiri yang datang mewakili Nyonya Besar jadi mak comblang, gak jijik? Aku ini demi kebaikanmu. Qin Yuanzhou lebih berbahaya dari Huo Jingqi. Tinggal di ibu kota, cepat atau lambat kamu akan dimangsanya. Gak usah repot, tulangku keras. Tuan Qin gak suka, takut giginya patah. Di mata mereka, aku jadi orang yang suka makan orang, sampai tulangnya pun nggak tersisa. Kamu dengar ya? Chuyu benar. Aku memang berbahaya. Apa kamu mau kabur sekarang? Apa kamu akan menjualku? Chuyu benar. Aku memang berbahaya. Apa kamu mau kabur sekarang? Apa kamu akan menjualku? Chuyu, soal bisnismu ini, aku beli dengan seluruh hartaku. Apa menurutmu, aku akan membiarkan seluruh kekayaanku sia-sia?
Urus saja acara peresmianmu. Urusan keluarga yang norak ini biar aku yang tangani. Bilang pada keluarga Chu, keuntungan yang aku, Qin Yuanzhou, berikan padanya mungkin tidak sebesar keluarga Huo, tapi untuk membuat semua orang Chu binasa, aku cukup bicara sepatah kata. Chu Yu adalah orangku, apa yang harus dilakukan, pertimbangkan sendiri. Keluarga Chu mendapat ancaman mati dari Qin Yuanzhou. Mereka sudah menolak perjodohan. Qin Yuanzhou, aku tidak akan berdamai denganmu. Ku dengar, pintu belakang istana Qin ganti jaga setiap setengah jam. Jika Anda bisa membawanya pergi paksa, biar nasi menjadi bubur, keluarga Qin demi muka juga akan lepas tangan. Benar, asalkan bawa Chu Yu ke Gang Cheng, dia pasti jadi milikku. Cara masuk Tuan Huo seperti ini, jadi menghemat usahaku mengirim undangan. Qin Yuanzhou, atas dasar apa kamu mengurung Chu Yu dan menyita ponsel? Kamu bajingan seperti ini, sama sekali tidak pantas menjadi suaminya. Mengurungku, menyita ponsel. Huo Jingqi, apa yang kamu omongkan? Aku hanya murni, hanya tidak ingin menjawab teleponmu. Xiao Yu, jangan takut, aku benar-benar akan membunuhnya untukmu. Penculikan masuk rumah dan penganiayaan bersenjata, cukup untuk membuatmu di dalam selama puluhan tahun. Aku tidak mengirimmu ke penjara. Karena aku ingat, kau pernah membantuku, hubungan lama dengan istriku. Qin Yuanzhou, lepaskan dia, keparat. Lemparkan dia keluar. Lain kali dia berani datang ke keluarga Qin, tidak perlu lapor, langsung patahkan kakinya. Malam ini tidur di kamarku. Aku takut orang gila itu nanti memanjat jendelamu lagi. Chu Yu, tunggu saja. Huo Jingqi si sampah ini meskipun gagal, tapi api ini dari diriku. Tetap bisa membuat kalian tercemar. Ekspresi memohon bantuan dari kakak Chu Yu. Melihatnya membuat hati sakit. Qin Yuanzhou iblis ini tidak hanya menyita alat komunikasinya, juga mengerahkan pengawal memukul Tuan Huo, teman masa kecilnya Qin Yuanzhou, bahkan atas nama kakak Chu Yu, menyiapkan perusahaan cangkang, seolah melakukan kegiatan ilegal. Sebagai seseorang yang dulu pernah dibantu oleh Chu Yu, aku benar-benar tidak tega melihat penyelamatku terjerumus ke dalam lubang api yang tidak bisa diperbaiki ini. Xiewan benar-benar setiap kata menusuk darah, setiap kalimat menusuk hati. Membentuk dirinya menjadi orang yang tahu berterima kasih. Orang lemah yang berani bersuara dengan mempertaruhkan nyawa. Sedangkan aku dan Qin Yuanzhou, satu menjadi gundik yang dianiaya, satu menjadi orang yang terdistorsi secara psikologis, iblis yang menyalahgunakan kekuasaan, akhirnya dengan gerakan jenius, menyeret perusahaanku yang baru juga. Presdir, Chu, ku dengar. Upacara pembukaan, karena alasan pribadi, mungkin ditunda. Kami perlu mengevaluasi ulang kerjasama dengan Anda. Nyonya Besar sudah bicara. Jika kamu tidak bisa dalam 24 jam meredakan opini publik, keluarga Chu akan secara pribadi bersatu dengan media mengungkap tindakan sewenang-wenang Qin Yuanzhou di ibu kota. Pada saat itu, takutnya perusahaannya bahkan belum dibuka. Jangan pedulikan mereka, hanya badut kecil. Langkah Xiewan ini terlalu kejam. Kamu sekarang juga harus mengakhiri pernikahan kita. Mungkin masih ada waktu untuk memulihkan citra keluarga Qin. Citra? Aku, Qin Yuanzhou, kapan pernah peduli dengan nama palsu itu? Yang aku pedulikan adalah keuntungan. Lebih peduli padamu? Bukankah ini perang opini publik? Kalau begitu,
kita main-main saja dengannya. Semut kecil seperti ini aku tidak tahu berapa banyak yang aku hancurkan setiap tahun. Chuyu, ingat perasaan ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi sandaranmu. Yang lain hanyalah awan. Upacara pembukaan besok, aku akan menyiapkan untuk mereka sebuah hadiah yang tak terlupakan seumur hidup. Huo Jingqi terus mengganggu. Berita palsu Xiewan menyebar ke seluruh internet. Benar-benar badai akan datang. Khawatir tentang upacara pembukaan besok? Aku takut akan gagal. Anggrek permata ini 3 tahun lalu, aku dapatkan di lelang kota Hong. Saat itu aku berpikir, hanya ketika dipakaikan padamu, baru berguna sepenuhnya. Besok kamu hanya perlu bersinar di bawah sorotan. Serahkan sisanya padaku. Yuan Zhou, kenapa kamu begitu baik padaku? Karena beberapa janji, harus ditepati seumur hidup. Malam ini kamu tidur lebih awal. Aku akan selalu menjagamu. Lihat, kalian lihat, surat-surat minta tolong yang ditulis langsung oleh Chuyu ini. Lihat dia, betapa tersiksanya dia oleh keluarga Qin. Ini bukti kejahatan keluarga Qin. Tuan Huo, apakah drama ini belum cukup? Drama apa? Ini jelas bukti yang kuat. Ini laporan medis cedera Chuyu, tingkat cederanya hampir menyebabkan cacat. Semua orang bisa bayangkan, penganiayaan seperti apa yang dia alami di keluarga Qin sehingga berakhir seperti ini. Xiao Yu, ikut aku. Aku tidak ingin. Hari ini setelah menghadiri upacara perusahaannya, besok aku akan menghadiri pemakamanmu. Huo Jingqi, apa kamu sudah cukup gila? Aku sudah bilang, kamu hanya perlu bersinar di bawah sorotan, serahkan sisanya padaku. Suka bicara bukti ya? Kalau begitu kamu harus lihat dengan jelas. Lihat, betapa konyolnya, menyelamatkan istri dengan mempertaruhkan nyawa. Memanjat tembok di malam hari untuk menculik istriku gagal, lalu menyerang dengan pisau. Juga surat darah, benar-benar layak disebut siswa miskin yang pernah dibiayai istriku. Bahkan tiruan tulisannya sangat mirip. Sedangkan untuk laporan medis ini, kurasa tidak perlu aku jelaskan lebih lanjut. Foto-foto itu palsu, Qin Yuanzhou. Jangan kira. Jangan buru-buru, lanjutkan lihat. Foto-foto itu palsu, Qin Yuanzhou. Jangan kira begitu. Jangan buru-buru, lanjut lihat. Setelah Tuan Huo maju ke depan, jika Chuyu menolak pergi dengannya, langsung atur buzzer untuk membuat gaduh di internet, mengatakan bahwa Chuyu demi uang rela menderita penganiayaan Qin Yuanzhou, pada dasarnya lebih buruk dari pelacur. Pertama, rusak reputasi Chuyu. Begitu keluarga Qin membatalkan pernikahan, Huo Jingqi si bodoh pasti akan mengambil alih. Tenang, asalkan pernikahan Huo dan Chu terjadi, nyonya besar keluarga Chu pasti akan memberi hadiah besar, kamu akan mendapat keuntungan. Tuan Huo, hadiah besar ini. Apakah kamu puas? Kamu ternyata. Xiewan, kamu jalang. Chuyu adalah istri yang aku yakini, lebih dari itu, adalah nyonya utama masa depan keluarga Qin. Mulai hari ini, siapapun yang berani memfitnahnya lagi adalah musuhku, Qin Yuanzhou. Lepaskan, aku tidak mau. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Kakak Chuyu, mohon maafkan aku hanya terlalu mencintai Tuan Huo. Aku tidak ingin dia seharian karena kamu gelisah tak karuan. Xiewan, ada beberapa hutang. Hari ini kita tepatnya di balik pintu tertutup, hitung satu persatu sampai jelas. Kakak Chuyu, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin kamu dan Tuan Huo berbaikan kembali. Xiewan, bisakah kamu berhenti berpura-pura? 3 tahun aku membiayai sekolahmu, memberimu kehidupan yang orang lain tidak berani impikan. Tapi pada akhirnya, kamu ternyata bersekongkol dengan orang lain untuk menjebakku, dan memperlakukan aku seperti orang bodoh. Tuan Huo, percayalah padaku, rekaman itu pasti hasil editan. Aku bersumpah, aku tidak punya hubungan apapun dengan nyonya besar.
Xie Wan? Maksudmu? Aku sebagai kepala keluarga Qin yang terhormat, masa bisa memfitnahmu tanpa bukti? Ini adalah antara kamu dan nyonya besar keluarga Chu surat menyurat. Ternyata sejak acara pemberian bunga adalah jebakan yang kalian atur. Kamu memanfaatkanku hanya untuk menginjak Xiao Yu untuk naik pangkat. Xie Wan, kamu wanita kejam, aku benar-benar buta. Kedepannya ingatlah untuk menilai orang dengan hati-hati. Di sini tidak akan menampung sampah yang tidak tahu terima kasih seperti ini. Seret keluar dan tuntut dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik, biarkan dia mendekam di penjara selamanya. Maafkan aku salah. Tenang saja, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu dengan hal-hal busuk ini. Xie Wan palsu padaku. Tapi cintaku pada Xiao Yu selama belasan tahun. Adalah nyata yang terpatri di tulang. Selama aku masih hidup, Xiao Yu hanya bisa menjadi milikku. Ling Chu Media resmi memasuki jalur yang benar. Setiap hari ada banyak kontrak dan jamuan yang tak habis-habisnya. Tapi sejak upacara pembukaan, tatapan dingin itu selalu seperti tulang yang mengikutiku seperti belatung. Benar-benar membuatku sesak. Pilih jalan utama yang ramai. Wo Jingqi, pergilah kau, segera pergi dari pandanganku. Jangan takut, aku di sini. Akhir-akhir ini aku selalu mengikutimu, takut membuatmu kaget, jadi tidak berani terlalu dekat. Kau selalu mengikutiku. Wo Jingqi sudah melampaui batas Chuyu, jangan takut. Aku tidak akan membiarkannya mendekatimu sedikit pun. Pengakuan terakhir. Chu Yu akan segera tiba. Nyonya, bos sudah memerintahkan kalau perlu, habisi dia. Sudahlah. Aku akan bicara dengannya. Xiao Yu? Soal acara pemberian bunga. Aku sungguh tahu aku salah. Beberapa hari ini, saat aku pejamkan mata yang terlihat hanya dirimu. Lepaskan jika kau masih ingin melanjutkan. Aku dan Xie Wan tidak ada apa-apa Xiao Yu. Asal kau mau ikut aku kembali ke Hong Kong, aku akan berikan nyawaku padamu, boleh? Berikan nyawaku? Dulu di Hong Kong, Huo Jingqi aku hanya menginginkan setangkai anggrek adalah ketenangan selama 3 tahun. Tapi apa yang kau berikan padaku? Tantangan dari Xie Wan, penghinaan dari nyonya besar, atau mawar busuk itu yang membuatku jadi bahan tertawaan. Xiao Yu, maafkan aku, ya? Huo Jingqi, aku dulu menjadi ekormu adalah untuk bertahan hidup di keluarga Chu. Sekarang aku dilindungi oleh Qin Yuanzhou, punya karier sendiri. Aku bahkan tidak perlu membencimu. Kau mengerti? Karena Qin Yuanzhou kaya dan berkuasa betul, kan? Karena dia bisa memberimu semua ini? Karena dia memperlakukanku sebagai manusia. Tuan Huo, peringatan terakhir, jika kau muncul lagi dalam radius 1 kilometer dari istriku, yang akan menanggung amarahku, bukan hanya dirimu sendiri melainkan seluruh keluarga Huo. Aroma ini. Kenapa membuatku merasa pernikahan kontrak ini seperti sudah berakar? Chu Yu, aku salah.
Aku ini bajingan. Chu Yu, aku mohon, keluarlah dan lihat aku, bahkan hanya sekilas. Ini Tuan Muda Huo dari kota pelabuhan kan? Kenapa jadi gila begini? Mantan bersujud minta balikan. Adegan ini seru ya. Xiao Yu, asal bisa membuatmu reda marah. Aku rela berlutut selama apapun. Dulu kamu paling mudah iba. Dulu aku mudah iba. Karena kita teman sejak kecil. Meskipun kau tidak pernah menghargai persahabatan ini. Xiao Yu, Kembalilah ke kota pelabuhan. Untuk dirimu sendiri dan juga keluarga Huo, tinggalkan sedikit martabat. Xiao Yu, jangan tinggalkan aku. Xiao Yu. Urus. Xiao Yu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan pedulikan Huo Jingqi lagi. Orang ini sudah gila. Si Huo Jingqi benar-benar semakin tidak berguna. Chu Yu, kau pikir ini bisa lepas dari keluarga Chu? Jaring yang sesungguhnya baru saja ditebar. Berita pagi ini. Masalah Huo Jingqi berlutut jadi heboh. Membuat Pak Tua Huo marah, mengancam dengan hak waris. Menyuruh orang menangkapnya dan membawanya kembali ke kota pelabuhan semalaman. Bagus, tiba-tiba merasa, udara di ibu kota jadi segar. Udara segar mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, melainkan Kapan ini dibuat? sejak hari kau meninggalkan kota pelabuhan, aku sudah berpikir, anggrek yang tidak diberikan Huo Jingqi padamu. Aku harus memberimu 100.000 kali lipat. Kupikir hanya pernikahan politik, tapi tidak menyangka. Kesukaan pria ini padaku, ternyata sampai tingkat ini. Tenang, selama aku ada. Setiap harimu akan bahagia. Tapi kenapa kau begitu baik padaku? Aku akan mengajakmu melihat sesuatu. Kau akan mengerti. Apa ini? Kakak, terima kasih permennya. Nanti kalau kita sudah besar, kamu kembali menemuiku ya? Tulisan tangan ini. Saat aku berusia 10 tahun, Daifuren, saat ayah pergi ke laut, menyuruh orang membuangku di jalan kumuh. Tepat saat aku hampir mati beku dan kelaparan, seorang anak laki-laki mengenakan jas hitam kecil, dengan tatapan sedingin es menyelamatkanku. Makan ini, aku akan mengantarmu pulang. Aku akan kembali ke ibu kota. Jaga dirimu baik-baik. Chow Gege, terima kasih untuk permennya. Kalau kita sudah besar nanti, kamu akan kembali mencariku ya. Benar-benar kamu. Kertas ini kamu simpan selama 15 tahun. Saat keluarga Chu mengajukan pernikahan, aku langsung memberitahu Chu Heng. Aku langsung bilang ke Chu Heng, selain kamu, siapapun tidak boleh. Xiao Yu, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama, jadi jangan lagi bicara soal janji 3 tahun. Dan jangan lagi berpikir untuk meninggalkanku, oke? Selama ini aku pikir diriku bertahan dalam transaksi yang dingin, tapi tidak menyadari bahwa orang yang selama ini aku tunggu, cinta yang aku nantikan, ternyata juga selalu menungguku. Perusahaan Chu sedang goyah. Awalnya masih mengandalkan menjalin hubungan dengan keluarga Huo untuk meredakan masalah mendesak, tapi hasilnya, Huo Jingqi lumpuh, dan Pak Tua Huo juga sakit parah. Semua ini gara-gara keponakanmu yang hebat itu, Chu Yu. Pergi ke ibu kota dan panggil gadis nakal itu kembali. Di saat seperti ini, dia juga harus membantu keluarga. Nona Yu benar-benar besar kepala. Bahkan hamba tua harus menunggu di sini selama 3 jam. Chufu, Lin Chu Media adalah perusahaan resmi. Untuk menemuiku harus janji, itu aturannya. Aturan, di keluarga Chu, hamba tua adalah aturannya.
Dai Furen menyuruhku menyampaikan pesan, 3 hari lagi ada acara amal di kota pelabuhan, menyuruhmu kembali dan hadiri. Undangan ini adalah anugerah, jangan tidak tahu diri. Jangan lupa waktu kecil demi makanan. Kamu harus berlutut di kakiku minta berapa lama. Anak haram pakai baju naga juga tidak seperti putra mahkota. Oh ya, kalau begitu hari ini akan kuperlihatkan padamu. Tuan putra dari keluarga Qin di ibu kota seperti apa gaya sebenarnya? Tuan Qin, saya adalah pelayan tua keluarga Chu. Kamu tidak boleh. Seorang budak anjing, berani juga main-main di wilayah keluarga Qinku, patahkan kakinya. Buang di depan pintu keluarga Chu di kota pelabuhan. Katakan pada mereka, mulai sekarang jika ingin menemui istri Qin Yuanzhou, harus Dai Furen keluarga Chu sendiri yang mengirimkan kartu kunjungan. Langkah Yuanzhou ini, aku dan keluarga Chu benar-benar tidak ada ruang untuk mundur. Aku sudah lama tidak ingin kamu berkeliling dengan mereka. Kembalilah ke kota pelabuhan. Biarkan orang-orang yang pernah menyiksamu, semua berlutut melihatmu mencapai puncak. Chuyu, si kurang ajar. Berani bikin malu keluarga Chu. Nyonya. Nyonya jangan marah, aku punya cara untuk menghadapi Chuyu. Kita hanya perlu. Karena sudah kembali, setidaknya harus kembali ke rumah lama untuk memberi hormat. Bersujud, aku takut, dengan berlutut ini, leluhur keluarga Chu tidak sanggup menerimanya. Chuyu, sumber daya kecil yang kau pegang di kota Gang tidak akan membuat gelombang. Dengarkan nasihat paman, kembali ke rumah lama dan minta maaf pada nyonya besar. Aku akan mengurus keluarga Huo untukmu. Qin Yuanzhou bisa melindungimu sementara, apakah bisa melindungimu seumur hidup? Pada akhirnya, kota Gang dikuasai oleh keluarga Chu dan Huo. Oh ya, kalau begitu, aku undang paman untuk menunggu dan melihat. Lihat siapa akhirnya yang menguasai kota Gang. Nyonya, Chuyu sekarang bersembunyi di hotel. Qin Yuanzhou membawa tidak banyak orang, tidak perlu dikhawatirkan. Pesta amal besok malam adalah jebakan. Asalkan kita bertindak cukup keras, sumber dayanya di kota Jing semuanya harus diserahkan tanpa sisa. Kau anjing yang patuh. Tidak sia-sia aku mengeluarkanmu dari kota Jing. Bekerja keras, posisi selir keluarga Huo akan kuperjuangkan untukmu. Terima kasih Nyonya atas bimbingannya. Wan pasti akan berbakti sampai mati. Nona Chuyu, mohon tunggu. Malam ini pesta, Direktur Chu secara khusus memerintahkan tidak menerima orang tanpa undangan. Namamu tidak ada di daftar. Bukankah ini anak yang dikeluarkan oleh keluarga Chu, anak haram yang dinikahkan, kenapa kembali? Mungkin di kota Jing hidupnya juga tidak begitu baik, kan? Setelah kembali, bahkan tidak bisa masuk pesta keluarganya sendiri. Sungguh memalukan. Namaku tidak ada di daftar. Jika tidak tahu diri, cepat pergi, jangan cari malu di sini. Kamu itu apa sih? Berani-beraninya menghalangi jalan? Nyonya muda kami, kayak kamu udah bosen hidup aja. Siapa yang seberani itu? Berani bikin onar di pesta yang diadain keluarga Chu? Qin Yuanzhou, salah paham. Semua cuma salah paham. Silakan, Tuan, silakan Nyonya. Ibu negara pilih tempat yang bagus. Pemandangannya bagus. Di depan pintu Chuyu cuma pembuka. Pertunjukan sesungguhnya hari ini belum dimulai. Kakak Qin Yuanzhou bawa semuanya jagoan. Kekuatan keluarga Chu kayaknya nggak sebanding. Kalau kamu nggak turun tangan mediasi, besok pagi tajuk utama koran Hong Kong. Pasti jadi berita tentang istri kepala keluarga Chu yang berdarah-darah di pesta. Kupikir pakai baju beginian.
langsung jadi wanita bangsawan. Di sini siapa yang nggak tahu? Cara apa yang kamu pakai buat naik ke atas? Anak haram ya tetaplah anak haram. Nggak punya status, ikut orang 3 tahun, sekarang balik. Udah sok-sokan jadi Nyonya Qin. Kak Chuyu, dulu kamu di keluarga Chu itu penurut. Kok setelah 3 tahun di ibu kota? Sopan santun paling dasar aja nggak ngerti. Kursi utama istri kepala keluarga Chu. Masa iya status kayak kamu boleh duduk? Seorang mantan mahasiswa miskin yang pernah dibiayai. Sekarang jadi pembantu, di depanku bicara soal kehormatan, pantas kamu? Ibu negara. Biarin seorang pelacur nindas putri keluarga Chu seenaknya? Ibu benar-benar hebat dalam mendidik. Berani bicara sama aku begini? Apa kamu masih anggap aku ini ibu negara? Ibu negara gimana? Bukan ibu kandungku. Demi menghormati ayahku Chu Xiaotian, panggil ibu negara. Kalau enggak, apa artinya ibu di mataku? Paling-paling, cuma satu lagi. Wanita bodoh yang dimainin perasaannya sama dia. Udah. Kamu? Ada baiknya saya mengingatkan kalian semua. Chu Yu kembali hari ini, bukan sebagai putri keluarga Chu, melainkan sebagai istri sahku, Qin Yuanzhou. Siapa yang berani menyentuhnya sedikit pun, itu berarti memusuhi keluarga Qin. Jika keluarga Chu merasa hidup terlalu tenang, silakan coba saja. Hahaha, bagus. Tuan Qin dari ibu kota memang cukup berwibawa. Tapi sayang, ini Gang Cheng. Belum saatnya orang luar seperti kau seenaknya. Bersihkan tempat ini. Hari ini, tak satu pun dari mereka boleh pergi. Lindungi bos. Siap? Tuan Qin masih terlalu muda dan gegabah. Tidak tahu bahwa orang luar tidak boleh bertindak seenaknya di sini. Mau jadi naga penyeberang sungai? Setidaknya harus bawa lebih banyak prajurit kecil kan? Hanya segini orang, bahkan tidak cukup untuk ngisi gigi keluarga Chu. Kakak Chuyu, saya beritahu kamu secara resmi, perusahaan media milikmu disita oleh keluarga. Tolong tanda tangani. Disita? Ternyata orang yang pernah mengatur pasukan bayaran, perampokan terang-terangan. Bisa kau bungkus dengan indah. Kakak Chuyu, kata-katamu itu sangat menyakitkan hati. Keluarga sedang kesulitan. Kau sebagai anak perempuan, berbakti bukankah seharusnya? Bagaimana bisa bilang merampok? Tapi jika aku tidak mau berbakti, Itu terserah kami, laksanakan hukuman keluarga. Pukul sampai dia tanda tangan. Keluarga Chu sekalian, gagal mendidik anak perempuan, salah memilih menantu, itu adalah kelalaian saya sebagai ibu rumah tangga. Dikatakan, mendidik anak di depan umum, hari ini saya di depan kalian semua, akan benar-benar mendidik kedua orang yang tidak berguna ini, tentang apa itu bakti seorang anak. Bos, selesai. Sesuai perintah Anda. Hanya melukai, tidak membunuh. Bos, sudah beres. Seperti perintah Tuan. Hanya luka, tidak bunuh. Hanya luka, tidak bunuh. Sendirian lawan lebih dari 60 orang. Orang ini ternyata masih menahan tenaganya. Pantas saja. Tuan Qin berani bawa sedikit orang ke Pulau Gang. Angel. Dia memang punya kemampuan luar biasa. Dasar keyakinan ini, Nyonya besar, kita selanjutnya. Selanjutnya harus hubungi perusahaan pemakaman. Buat peti mati bagus untuk dirimu. Karena hari ini kalian mungkin benar-benar mati. Di ibu kota, ada semut kecil sepertimu yang mengincar Chu Yu. Tahu bagaimana dia tebus dosa pada akhirnya? Bagaimana tebus dosa? Dia masuk ke mesin pengaduk beton. Lalu, begitu ya? Nyonya besar, aku tidak mau mati. Dia masuk ke mesin pengaduk beton. Lalu, begitu ya? Nyonya besar, aku tidak mau mati. Tolong. Tolong. Tidak berguna. Qin Yuanzhou, aku akui. Kamu memang punya modal main seenaknya. Tapi jangan lupa ini kota Gang. Aku tidak percaya kamu berani di kota Gang. Di depan banyak orang begini. Ambil nyawaku di sini.
Itu lubang peluru. Wah, perlu sebesar ini mainnya? Tuan Qin keren banget. Kalau ada yang lakukan ini untukku, aku langsung nikah dia. Qin Yuanzhou, bunuh aku. Hari ini kamu juga tidak bisa lepas. Bunuh kau. Semua orang melihatnya. Aku dan orang-orang yang kubawa tidak melakukan apapun yang merugikan Nyonya Chu sendiri, adapun orang-orang di luar. Siapa yang bisa membuktikan mereka berhubungan denganku? Qin Yuanzhou, mungkin kau sendiri yang banyak berbuat jahat dan membuat musuh. Qin Yuanzhou, kau benar-benar mau bertindak kejam? Xiao Yu, tenanglah. Hari ini aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Semua penderitaanmu di keluarga Chu selama ini akan kubalaskan 2 kali lipat kepada mereka. Tuan Chu, kau mencariku? Chu Yu, kau hebat ya. Sampai tidak memanggilku ayah lagi. Besok sore, kembalilah ke rumah tua dan hadiri rapat keluarga. Lalu di depan para tetua keluarga bersujud dan mengaku salah kepada nyonya besar. Jika tidak, tulang ibumu akan dipindahkan dari makam dan selanjutnya hanya bisa menjadi arwah gentayangan. Mengancam dengan tulang belulang orang yang sudah meninggal. Keluarga Chu kali ini sudah keterlaluan. Dia mengira makam ibuku adalah kelemahanku. Tapi dia tidak tahu. Itu adalah satu-satunya ikatan antara aku dan keluarga Chu. Selama ini aku tidak tanpa persiapan. Lebih baik kembali. Beberapa utang lama dan baru juga harus diselesaikan bersama. Ini perebutan internal keluarga Chu. Beberapa hal harus kuselesaikan sendiri. Chu Yu, kau merusak nama baik keluarga, membantah ibu tiri. Jika hari ini tidak mengaku salah, keluarga Chu tidak akan menerimamu. Apa salahku? Xiewan, beritahu para tetua. Bagaimana dia mempermalukan kita kemarin? Perusahaan keluarga Chu akhir-akhir ini mengalami kesulitan, kebetulan Chu Yu kembali. Nyonya besarku dengar, dia berkembang pesat di ibu kota. Jadi ingin meminta bantuannya. Tapi wanita tak tahu diri ini malah tidak mau membantu. Malah mengandalkan Qin Yuanzhou sebagai pelindung. Melukai puluhan anggota keluarga Chu. Dan menyuruh pembunuh bayaran untuk mengambil nyawaku. Chu Yu, apa lagi yang ingin kau katakan? Nyonya besar, yang harus saya beberkan, bagaimana dulu Anda memalsukan tanda tangan saya dan menggelapkan warisan ibu kandung saya. Atau, Xiewan, bagaimana kau menggunakan uang curian itu untuk mewujudkan impian sosialitamu? Uang keluarga Chu digunakan oleh keluarga sendiri sudah semestinya. Mana bisa dibilang mencuri? Oh, sudah semestinya? Hanya saja, saya tidak tahu apakah sudah semestinya Anda memiliki batas bawah yang jelas dan lingkupnya. Batas bawah dan lingkup? cepat kunci pintu. Jangan biarkan pengkhianat ini kabur. Hari ini, jika dia tidak menyerahkan properti di ibu kota, jangan harap bisa melangkah keluar pintu ini. Nyonya besar, Anda begitu ingin properti saya di ibu kota, jangan-jangan mau menutup lubang utang. Chu Yu, apa kau tidak punya hati nurani? Keluarga Chu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa sesulit itu memintamu membalas budi? Apa ini surat gadai? Stempel yang kusimpan padamu? Kenapa ada di dokumen ini? Uang di rumah tidak cukup. Jadi saya ambil keputusan sendiri. Menggadaikan sedikit saja. Kalau butuh uang, bilang padaku. Kenapa harus menggadaikan saham? Meskipun sedikit saham itu tidak terlalu masalah, tapi kalau tersebar 28%. Kau bilang ini sedikit? Keluarga Chu memiliki berapa persen di Chu Corporation? Xiao Tian, tidak baik. Cepat panggil ambulans.
Kepala keluarga sepertinya kena stroke. Xiao Yu, bisa bicara sebentar? Iya, Paman. Silakan masuk. Kamu benar-benar sudah besar. Bahkan lebih mirip orang Chu dari yang kubayangkan. Maaf, Paman. Aku sudah ikut ibu ganti Margalin. Mulai sekarang, aku bukan lagi anggota keluarga Chu. Kamu datang malam ini, pasti ada yang ingin ditanyakan, kan? Aku ingin tahu. Bagaimana kamu mendapatkan bukti gadai saham dari Nyonya Besar? Nyonya Besar kurang teliti. Saat dia menggadaikan saham, dia tidak menyelidiki latar belakang bank. Akibatnya, saham itu digadaikan ke bank yang dikuasai keluarga Qin. Ya, ayahmu memang brengsek. Tidak becus, malah bikin masalah. Nyonya Besar picik dan boros. Keluarga Chu sudah lama dikuras habis oleh mereka berdua, dan sudah busuk. Xiao Yu, aku datang untuk bernegosiasi. Aku sudah mendapatkan 25% saham dari para kerabat. Ditambah 28% milikmu, perusahaan Chu sudah jadi milikmu. Aku tidak berniat berebut denganmu. Aku juga tidak bisa mengalahkan Qin Yuanzhou. Aku lakukan semua ini hanya demi satu syarat. Saat keluarga Chu runtuh nanti, jangan biarkan apinya menjalar ke keluargaku. Aku akan membawa seluruh hartaku dan meninggalkan kota Gangcheng. Setuju. Paman, kamu memang orang yang bijak. Selama Xiao Tian dirawat di rumah sakit karena stroke, sebagai istri utama keluarga Chu, aku menjalankan wewenang direktur utama. Ini keputusan pertamaku. Para istri direktur, ini demi kepentingan bersama. Kepala keluarga sakit, kita butuh seorang pemimpin. Asalkan kalian semua menandatangani surat kuasa ini, aset luar negeri perusahaan Chu bisa segera dicairkan untuk melunasi utang. Dicairkan untuk melunasi utang? Atau dicairkan untuk masuk ke kantong pribadi kalian? Chu Yu, dasar anak durhaka. Ini rapat Dewan Direksi Perusahaan Chu. Siapa yang izinkan kamu masuk? Aku masuk ke perusahaanku sendiri, perlu izin siapa? Sekarang, aku memegang saham pengendali mutlak perusahaan Chu. Mulai sekarang, akulah satu-satunya pengambil keputusan di Chu. Adapun kamu, selama ini di Chu, berapa banyak yang kamu kantongi? Dan berapa besar lubang yang kamu buat? Kamu sendiri tahu. Sekarang aku secara resmi mencabut semua jabatanmu. Mimpi. Itu yang diberikan ayahmu kepadaku. Pegang dia, laporkan ke polisi. Yujie, aku dipaksa. Nyonya Besar mengancamku dengan status sekolahku. Di komputermu, ada rekaman dia menyuruhku membuat laporan keuangan palsu. Tuan Chu, jangan emosi. Kata dokter, pembuluh darah Bapak sekarang setipis kertas. Kalau pecah lagi, bahkan dewa pun tak bisa menolong. Nyonya Besar dan Xie Wanyin masuk penjara karena membuat laporan keuangan palsu. Bisnis yang dibangun keluarga Chu selama beberapa generasi sekarang jadi berantakan. Tanda tangani ini. Serahkan hak milik kasino. Sisanya hidupmu bisa berbaring dengan martabat. Jika kamu tidak menandatangani, Chu akan segera runtuh. Kamu tidak ingin dibuang dari ruang rawat oleh para kreditur, kan? Pembalasan, Lin Fang. Inilah setelah aku mengecewakan kalian ibu dan anak. Hukuman yang pantas. Pergi bersih-bersih, pecat Nyonya Besar Chu dan semua orang kepercayaannya di grup. Sita rumah tua, putuskan semua sumber keuangan anak-anak Chu Xiaotian. Bu. Besok, papan nama perusahaan Lin Chu akan dipasang di lantai teratas gedung Chu. Beristirahatlah dengan tenang. 3 tahun lalu saat meninggalkan pelabuhan, aku hanya membawa satu ransel tua, penuh ketakutan. Kini salju pertama datang seperti janji. Dan akhirnya keinginanku terkabul. Chu Yu, besok kamu pakai gaun pengantin, pasti akan cantik. Membuatku tidak ingin kamu dilihat siapapun. Tapi harus biar seluruh kota melihat betapa hebatnya pria pilihanku. Xiao Yu, aku rela dengan semua kemuliaan dan kekayaan sisa hidupku, melindungimu tanpa kekhawatiran seumur hidup. Entah badai atau kemakmuran, kamu adalah satu-satunya tujuanku.
Di sini. Kamu ternyata membelinya? Aku ingin memberikan gadis kecil saat itu sebuah rumah yang hilang. Terima kasih.